Karena politik itu sangat dinamis, sangat berubah, dan berkembang sangat cepat, maka bisa jadi dengan pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya, atau dengan ketentuan atau apa namanya, memperhatikan aspek-aspek yang lain, bisa jadi PDIP akan mengusung Anies sebagai calon gubernurnya di dalam Pilkada DKI Jakarta. Tentu kalau kita ingat di awal sekali gitu ya, Ibu Megawati atau PDIP sudah memberikan juga wanti-wanti begitu, bahwa gitu ya, ketika kalaupun juga nanti Anies Baswedan dicalonkan sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta yang berasal dari PDIP, maka mau tidak mau harus ada kesamaan visi, kesamaan platform, kesamaan dalam memperjuangkan wong cilik, kesamaan di dalam membangun demokrasi, kesamaan di dalam membangun pluralisme begitu ya, tidak lagi mengedepankan politik identitas gitu ya, tidak lagi misalnya mendorong apa namanya, bahwa Jakarta yang semakin eksklusif, semakin terbuka untuk semua. Dan saya pikir ini menjadi salah satu syarat yang diusung oleh PDIP kalau ingin Anies Baswedan diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Bahasa sederhananya bisa jadi bahwa PDIP akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernurnya, kandidatnya, dan mengesampingkan Ahok kalau Anies Baswedan bisa sejalan baik itu secara ide, secara ideologi, secara prinsip dasar dengan PDIP, dan bisa saja PDIP juga mensyaratkan agar Anies Baswedan bergabung menjadi anggota dari atau menggunakan jaket merah sebagai kader dari Partai Demokrasi dan Perjuangan. Dan pada titik ini pertimbangannya kembali berada pada pilihan-pilihan politik Anies, karena Anies dari awal mengatakan bahwa dia tidak berpolitik, dia bersifatnya lebih apa namanya, lebih independen tanda kutip begitu ya. Tetapi dengan kondisi ini ya, kalau kita lihat Anies harus belajar dalam 2 kali apa namanya kontestasi pemilu, baik itu Pilpres 2024 ataupun juga dalam dalam Pilgub 2024 ini begitu ya, bahwa partai politik menjadi unsur utama atau kekuatan penting di dalam kontestasi pemilu calon pemimpin begitu. Maka mau tidak mau dengan melihat realita itu, apakah Anies Baswedan akan mau meninggalkan gitu ya, dan bergabung dengan PDIP dan menjadi keluarga besar PDIP? Ini yang menjadi tantangan besar untuk Anies Baswedan sebenarnya begitu. Tetapi dalam sisi lain yang lebih strategis kalau kita lihat begitu ya, pemilu DKI Jakarta tidak hanya bicara pemilihan seorang calon gubernur, tetapi kita juga bicara nanti eskalasi sebagai etalase politik nasional. Jakarta walaupun nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara, tetapi akan menjadi ibu kota tersendiri begitu ya, ibu kota khusus, daerah metropolitan, daerah pelayanan dan daerah services gitu ya, akan tetap menjadi etalase publik di dalam referensi politik nasional. Dan jangan lupa juga siapa yang akan menjadi gubernur DKI Jakarta dan dia berprestasi dan dia mendapat apa namanya, sorotan publik, mendapat apresiasi yang tinggi di dalam publik, bisa jadi dia akan menjadi salah seorang penantang atau kandidat yang diusulkan publik untuk menjadi calon pilpres atau calon presiden atau wakil presiden di dalam Pilpres 2029 nanti gitu. Jadi sekali lagi, pertimbangan di dalam menentukan siapa yang akan diusung oleh partai secara keseluruhan atau PDIP untuk dimajukan sebagai calon gubernurnya di dalam Pilgub DKI Jakarta tidak hanya bicara di dalam konteks pertimbangan internal partai, internal kebutuhan dari kedaerahan itu sendiri, dalam hal ini kebutuhan atau isu-isu yang mengemuka di DKI Jakarta, tetapi juga dalam rangka eskalasi untuk kepentingan Pilpres 2029 nanti begitu. Bisa jadi seorang yang akan menjadi gubernur DKI Jakarta juga dipertimbangkan apakah dia akan bisa memberikan kontribusi untuk partai politik, mendorong penguatan suara, penguatan basis dalam partai politik baik itu dalam pileg atau pilpres begitu. Dan dalam titik ini maka PDIP harus sangat hati-hati di dalam menentukan apakah nanti dalam sehari ini atau dalam waktu yang tidak lama lagi gitu ya, sebelum pendaftaran 27 atau 29 Agustus 2024 ke KPUD gitu ya, apakah PDIP akan mencalonkan seorang Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan menjadi kandidatnya dalam Pilgub DKI Jakarta. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh begitu ya, maka publik atau masyarakat sebagian besar ya dalam konteks internal PDIP atau yang masih menginginkan agar perbaikan kinerja dalam pembangunan DKI Jakarta semakin baik, semakin bagus begitu ya, mayoritas masih menginginkan agar PDIP mencalonkan Ahok sebagai kandidat gubernurnya dalam Pilgub nanti. Tapi sekali lagi, politik itu dinamis, berkembang dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, tidak hanya dalam pertimbangan-pertimbangan dalam konteks publik, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan elit. Dan dalam titik ini, kita berharap
agar PDIP atau Ibu Megawati bisa dengan arif melihat, bisa dengan cukup cerdas memutuskan siapa yang akan diusung di dalam Pilgub DKI Jakarta, apakah Ahok ataukah Anies gitu ya, dengan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dalam konteks kekinian Pilgub DKI Jakarta, tetapi juga eskalasi politik secara nasional secara keseluruhan dalam rangka membangun kematangan demokrasi, tidak saja untuk kepentingan 2024, tetapi juga kepentingan 2029 nanti dalam rangka membangun atau mempersiapkan fondasi untuk Pilpres 2029 nanti. Sekali lagi, kita tunggu saja siapa yang akan diusulkan atau akan dimajukan oleh PDIP sebagai penantang Ridwan Kamil dalam Pilgub DKI Jakarta. Apakah Basuki Cahayapurnama atau Anies Baswedan?